masuk di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Bapa, karena hari ini kami boleh datang beribadah kepada Engkau. Di dalam segala kondisi-kondisi fisik kami yang mengalami banyak gangguan, bahkan cuaca dan segala pergumulan-pergumulan yang lain. Namun Tuhan, Engkau telah membawa kami boleh menghadap Engkau, boleh memuji, memuliakan nama-Mu lewat puji-pujian kami. Bahkan Tuhan, kami juga saat ini boleh menikmati kesempatan yang indah duduk di hadapan-Mu, mendengar firman-Mu. Kami yang terbatas ini, yang lemah ini, kiranya Engkau Allah Roh Kudus yang bekerjalah. Penuhi hati setiap kami, agar ketika kami mendengar firman-Mu Tuhan, firman-Mu tidak terlewatkan begitu saja. Firman-Mu benar-benar membuka hati dan pikiran kami, membentuk hati kami, dan memimpin kami ke dalam kebenaran untuk mengenal Engkau lebih jauh dan lebih dalam lagi. Berkati kami semua Tuhan, dan berkatilah hamba-Mu ini. Biarlah pemberitaan firman-Mu ini Tuhan, Engkau sendiri Allah Roh Kudus yang berkuasa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya pasal 8. Yesaya pasal 8 mulai dari ayat 23. Nanti kita lanjut di pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kita melihat Alkitab kita membuka Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal 8. Kita membacanya mulai dari ayat 23, nanti kita lanjut di pasal 9 ayat 1 sampai 6. Baik Bapak Ibu, saya akan bacakan kepada kita dan silakan mengikutinya di dalam hati. Judul perikopnya adalah Kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema tidak selamanya ada kesuraman. Saya tidak tahu Bapak Ibu perasaan setiap kita, tetapi saya sendiri setiap menginjakkan kaki di bulan Desember ini, saya merasa ada sebuah sukacita yang berbeda dibanding bulan-bulan yang lain Bapak Ibu. Saya kurang tahu Bapak Ibu bagaimana. Tetapi ketika kita memasuki tahun ini, saya mencoba merefleksikan diri bagaimana sebuah perjalanan kehidupan saya setiap saya memasuki bulan Desember Bapak Ibu.
Ketika saya masih kecil Bapak Ibu, ketika masih SD, kita setiap Natal itu memang kita pas Natal, pas bulan Desember itu penuh sukacita. Anak-anak mungkin seperti saya, mungkin merasakannya Bapak Ibu. Tetapi ketika merasakan waktu kecil, yang kita rasakan sukacita adalah bahwa bulan Desember itu kita dapat baju baru. Karena kita tahulah Bapak Ibu, mungkin zaman dulu begitu ya, orang tua hanya membeli baju sekali dalam 1 tahun atau 2 kali dalam setahun. Jadi seorang anak menanti-nantikan bulan Desember. Karena apa? Karena dia dapat baju baru. Saya dulu begitu Bapak Ibu. Selain itu Bapak Ibu, kenapa kita melihat setiap menginjak bulan Desember itu adalah sebuah sukacita? Karena di bulan Desember itu biasanya di rumah banyak kue. Jadi itu kesempatan bagi anak-anak untuk menikmati kue-kue yang dibeli atau dibuat oleh orang tua dan saudara. Tetapi ketika menginjak masa remaja, ada sesuatu yang berbeda. Ketika kita memasuki bulan Desember, kita tetap merasakan sukacita. Saya kurang tahu anak-anak remaja yang di sini yang hadir hari ini apakah merasa sukacita ketika memasuki bulan Desember. Tetapi saya ketika masuk masa remaja sekitar SMP, maka ada sesuatu yang berbeda sukacitanya. Karena apa Bapak Ibu, kita waktu SMP kita sudah mulai punya teman. Jadi kita setiap bulan Desember kita akan pergi berkunjung ke rumah-rumah teman Bapak Ibu. Ini yang terjadi. Jadi sepanjang bulan Desember itu Bapak Ibu kita berkunjung dari rumah si A sampai rumah teman-teman, kadang sekelas, semua kelas, kadang satu teman se-SMA, se-SMP. Tetapi ketika saya memasuki SMA, saya merasakan sesuatu yang berbeda ketika setiap kita memasuki bulan Desember. Yang kita rasakan, yang saya rasakan bukan lagi masalah baju baru, makanan, bukan lagi masalah berkunjung ke rumah teman. Tetapi ada sesuatu yang berbeda Bapak Ibu saya rasakan, yaitu saya memikirkan orang tua saya. Karena waktu saya SMA, orang tua saya sudah cukup umur. Saya memikirkan, saya bersyukur jika mereka setiap penghujung tahun mereka masih ada, berarti ada kesempatan bagi saya untuk bisa meraih cita-cita, untuk bisa melanjutkan sekolah, untuk bisa mendapatkan apa yang ingin saya cita-citakan. Ini yang tergambar dalam pikiran saya. Selama masa SMA saya sudah mulai mendoakan orang tua saya ketika saya ada di penghujung tahun, sungguh bersyukur bahwa kami masih utuh sekeluarga. Ketika saya sudah berkeluarga Bapak Ibu, setiap menginjakkan kaki di bulan Desember, beberapa hari yang lalu ketika saya di Pasar Baru, saya sangat kaget ketika saya sudah mulai mendengar lagu-lagu Natal. Saya sungguh bersyukur ketika saya mendengar karena saya sambil jalan kaki, karena saya menyadari ini penghujung tahun. Dan sampai saat ini, Tuhan telah memimpin saya, memimpin istri saya, dan memimpin anak-anak saya, kami masih utuh sampai saat ini. Apalagi Bapak Ibu tahun ini, ada sesuatu yang berbeda jika kita bisa sampai di penghujung tahun ini. Saya katakan ada sesuatu yang berbeda. Saya merasakan di tahun-tahun sebelum pandemi, tahun selama pandemi ini setiap saya menginjakkan kaki, di penghujung tahun ada sebuah rasa sukacita yang lebih besar karena masa ini seperti ketakutan gara-gara wabah ini, seperti ketakutan yang menghantui setiap kita. Dan jika kita bisa mendengar lagu Natal, bisa ada di penghujung tahun ini, kita sungguh menyadari kehidupan kita yang rapuh hanya bisa ada karena ditopang oleh tangan Tuhan semata-mata. Ini yang menjadi sukacita saya. Saya kurang tahu Bapak Ibu merasakan sukacita atau tidak di penghujung tahun ini.
Tetapi ketika saya membaca kitab Yesaya ini, Bapak Ibu, ada sebuah berita sukacita. Saya bisa membayangkan ketika Tuhan mengutus Yesaya memberitakan berita sukacita ini, maka saya katakan mungkin tidak seluruh orang Yehuda, tetapi sebagian mereka yang masih percaya kepada Tuhan, mereka menikmati sukacita yang besar. Ketika Yesaya mengatakan bahwa ada berita sukacita di mana anak Tuhan mengutus seorang juru selamat. Anak telah lahir sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra diberikan untuk kita. Bapak Ibu, jika kita tidak mengerti konteks Yesaya ini, mungkin kita tidak bisa mendalami bagaimana berita sukacita ini bagi mereka yang masih percaya sama Tuhan. Sesungguhnya konteks dari Yesaya ini, Bapak Ibu, kita bisa memulai dari pasal 7. Bapak Ibu boleh melihat, dan nanti kita bisa bandingkan dengan 2 Tawarikh 28, ini konteksnya. Saya akan mencoba mengajak kita melihat pasal 7 ini, Bapak Ibu, dari Yesaya pasal 7, tapi kita tidak membaca seluruhnya. Saya hanya mengajak kita melihat bagian ini, agar kita mengerti ketika berita ini disampaikan, sesungguhnya ini berita sukacita yang besar bagi bangsa Yehuda. Saya mulai dari ayat 1, Bapak Ibu. Dalam zaman Ahaz ini Raja Yehuda. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzziah Raja Yehuda, maka Rezin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Kita melihat ayat yang ke-7, Bapak Ibu. Jadi tadi ayat 1 sudah lihat dia bagaimana kondisi secara politik. Saya akan membacakan mulai dari ayat yang ke-5. Mulai dari ayat yang ke-4. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepenasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia, oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Ini konteks, sebuah konteks datangnya berita kelahiran seorang anak yang membawa damai. Bapak Ibu, kenapa pentingnya konteks ini? Yehuda di masa ini, Bapak Ibu, sedang ada di dalam sebuah masa yang sangat susah, sangat sesak. Itulah kenapa Yesaya menggambarkannya sebagai masa kesuraman. Yang disebut dengan masa kesuraman, Bapak Ibu, sama dengan artinya bahwa mereka ini ada di lembah bayang-bayang maut. Yang disebut dengan masa kesuraman ini, Bapak Ibu, adalah sebuah hidup di mana tidak ada harapan lagi. Kenapa? Karena Ahaz ini adalah raja yang jahat yang memerintah di Yerusalem. Saya katakan bahwa Ahaz adalah raja yang melakukan kejahatan yang melebihi raja-raja yang jahat yang pernah memerintah di Yerusalem. Coba kita melihat 2 Tawarikh, Bapak Ibu, agar kita melihat kejahatan Ahaz ini. Dalam 2 Tawarikh pasal 28, saya akan bacakan kepada kita mulai dari ayat 1. 2 Tawarikh pasal 28. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Lihat Bapak Ibu, ia tidak melakukan yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Ia membakar juga korban di Lebak Ben Hinnom dan membakar anak-anaknya. Bapak Ibu, coba lihat kejahatannya ini.
bukan hanya menyembah berhala, tetapi ia membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Dan lain sebagainya. Selanjutnya Bapak Ibu, 2 Tawarikh 28 ini menceritakan kejahatan Ahaz. Ia benar-benar meninggalkan Tuhan Allah Israel yang telah memanggil mereka, yang telah menyelamatkan mereka dari Mesir. Ia telah meninggalkan Allah Israel yang telah mendudukkan Daud nenek moyang Ahaz di atas tahta kerajaan Yehuda. Ia menyembah Baal, bahkan kejahatannya melebihi semua itu Bapak Ibu, sampai ia mengorbankan anaknya untuk persembahan. Ini kejahatan yang luar biasa. Maka inilah yang digambarkan oleh Yehuda. Ini masa kesuraman. Secara rohani ini masa yang paling gelap di Yehuda. Dan itu bayangkan Bapak Ibu, 16 tahun lamanya dia memerintah. Bagaimana kalau seorang raja seperti itu 16 tahun hidup dalam seperti itu, kehidupan rakyatnya Bapak Ibu bisa menggambarkannya. Tetapi ini bukan hanya masalah rohani. Karena Ahaz meninggalkan Tuhan, maka terjadi kekacauan politik yang menggambarkan suramnya masa di Yehuda selama masa pemerintahan Ahaz Bapak Ibu. Tadi pasal 7 kita sudah baca. Maka Tuhan menyuruh bangsa lain untuk menghancurkan Yehuda. Maka terjadilah permufakatan antara Aram dan Israel, saudara Yehuda. Pada waktu itu Asyur adalah bangsa yang sedang mulai berkembang menjadi penguasa dunia. Maka Aram, dia menghubungi Raja Israel. Kita akan hancur, kita harus mulai mempertahankan diri. Kita harus lawan Asyur. Maka Aram dan Israel bersekutu. Lalu mereka muncul ide, kita coba panggil Yehuda, itu saudara saya. Kita bersekutu. Lalu mereka memanggil Yehuda untuk bersekutu, tapi Yehuda menolak. Akhirnya Aram dan Israel bersekutu melawan Yehuda. Bapak Ibu coba lihat kalau baca. Dalam satu hari terjadinya perang itu, 122 orang mati orang Yehuda. Belum lagi mereka yang ditawan. Bahkan itu bukan hanya sampai di sana Bapak Ibu. Ketika Aram dan Israel menaklukkan Yehuda, tinggal Yerusalem, kota Yerusalem yang tidak bisa ditaklukkan. Kota-kota lain dihancurkan. Makanya nanti ditulis di sini ada 2 kota. Yaitu di pasal 8 tadi ayat 23. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali. Ada 2 nama kota, yaitu kota Zebulon dan kota Naftali. Yaitu kota yang ada di pinggiran, yang berbatasan dengan bangsa lain. 2 kota ini yang mudah ditaklukkan oleh bangsa Aram. Maka setelah ditaklukkan itulah maka muncul bangsa Edom. Mereka juga merampasi, mereka juga menawan orang-orang Yehuda. Setelah bangsa Edom muncul bangsa Filistin. Mereka juga menguasai beberapa kota. Bapak Ibu, 16 tahun ini masa yang suram. Lalu apa yang dilakukan oleh Ahaz? Tuhan mengirim Yesaya. Tuhan mengirim nabi-nabi yang lain. Kamu harus kembali kepada Tuhan. Mintalah tanda bahwa Tuhan sungguh-sungguh menyelamatkan. Ahaz bilang apa? Saya tidak minta tanda. Saya tidak mencobai Tuhan. Ia seperti seorang yang rohani, ia tidak mau mencobai Tuhan. Tetapi ia sungguh-sungguh jahat. Karena apa? Ia bukan sungguh-sungguh takut Tuhan. Tetapi ia tidak bergantung sama Tuhan. Ia mengirim berita. Ia minta tolong kepada Asyur. Bapak Ibu, ketika dia minta tolong kepada Asyur, agar Asyur menolong Yehuda untuk melawan Aram dan Israel, Asyur memang datang. Tetapi ia bukan memberi pertolongan. Ia menyesakkan hati Yehuda. Ia minta upeti agar bangsa Yehuda membayar upeti setiap waktu kepadanya. Bapak Ibu, secara rohani, secara politik, kondisi Yehuda sudah terhimpit
dalam kondisi seperti itulah Bapak Ibu. Kalau kita baca pasal 7 ayat 2, digambarkan oleh Yesaya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Ini sebuah gambaran bagaimana rasa takut secara politik dan bagaimana gelapnya hidup mereka secara rohani. Saya mengatakan kepada kita, kita sudah merasakan 2 tahun ini selama masa pandemi telah mewabah di negeri kita. Saya katakan ini hanya 2 tahun. Yehuda mengalami 16 tahun. Dalam 2 tahun ini Bapak Ibu, ini adalah sebuah masa yang menyesakkan hati. Saya katakan bahwa betapa kita mengalami kesesakan selama masa pandemi ini. Saya gambarkan begini Bapak Ibu, seperti hantu yang meneror hidup kita. Kenapa saya katakan begitu? Karena ketika kita sakit sedikit, kita langsung mikirnya ke arah jangan-jangan saya ini COVID. Ketakutan itu sudah mulai mewabah, bukan penyakitnya yang mewabah, tapi rasa takut itu telah menjangkiti hidup kita. Ketika di sebelah kita mungkin dia batuk atau yang lain sebagainya, kita sudah mulai pikirannya parno Bapak Ibu. Bukan hanya itu lagi Bapak Ibu. Saya mengatakan bahwa selama 2 tahun ini, selama wabah ini, banyak keluarga di mana satu keluarga hilang, mati karena virus ini. Bahkan mungkin teman-teman kita di kantor atau tetangga kita, mereka sudah tidak ada, bahkan yang meninggal mungkin sebagian besar yang tersisa 1 atau 2 orang. Ini adalah sebuah ketakutan, apalagi isu-isu mengenai gelombang ketiga dan varian-varian baru. Saya mendengar berita Bapak Ibu bahwa bagaimana rasa takut selama masa pandemi ini. Mungkin beberapa di antara mereka telah pernah terinfeksi virus ini dan mereka sembuh. Tapi sampai saat ini mereka mengalami dampak yang cukup menyedihkan, penyakit yang lain yang membuat mereka mengalami kondisi yang sulit. Saya mendengar salah seorang teman saya dari Surabaya, awalnya dia sehat Bapak Ibu. Tapi ketika kena COVID ini, tapi dia sembuh. Tiba-tiba muncul penyakit lain, yaitu kanker. Ada lagi beberapa kasus yang lain yang mengalami kondisi-kondisi yang sulit setelah sembuh dari COVID. Sampai saat ini apakah ada? Saya katakan ada. Banyak mereka yang mengalami masa-masa yang seperti itu. Bukan hanya masalah penyakit Bapak Ibu, dampak ekonomi semakin memperburuk kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu jalan di Pasar Baru, itu Matahari Ramayana ditutup. Berapa banyak karyawan, dan mungkin banyak lagi berapa banyak karyawan yang saat ini pengangguran. Bagaimana nasib hidup mereka? Apa yang mereka lakukan? Bahkan kita mendengar berita bahwa ada orang yang bunuh diri. Bahkan membunuh anaknya dan membunuh dirinya sendiri karena tidak mampu menanggung kesulitan ekonomi di masa ini. Kejahatan Bapak Ibu
muncul di mana-mana. Karena ekonomi semakin memburuk, kejahatan semakin terjadi terang-terangan. Bahkan laporan dari kesehatan di Indonesia, rumah sakit jiwa, peningkatannya sangat signifikan. Orang masuk rumah sakit jiwa. Bapak Ibu, kalau melihat berita yang viral terakhir ini, apa yang terjadi di Bandara Yogyakarta, itu sebenarnya kejadiannya 2020 tahun yang lalu. Seorang wanita berani memviralkan dirinya. Dia membuka bajunya, menunjukkan diri yang sebenarnya tidak boleh diperlihatkan, dipertontonkan kepada orang lain. Tetapi dia melakukannya. Ini adalah kenapa? Karena banyak orang yang sudah stres. Banyak orang yang sudah mengalami kondisi yang sulit, akhirnya mereka depresi. Bukan hanya itu Bapak Ibu, bukan hanya masalah ekonomi. Semakin memperburuk kehidupan kita dalam 2 tahun ini. Kita melihat anak-anak kita harus sekolah secara online. Dan banyak mereka yang kecanduan gadget. Ini adalah hal-hal yang mungkin saya katakan baru 2 tahun. Baru 2 tahun masa ini kita sudah mengalami kesesakan yang seperti ini. Bagaimana dengan kondisi yang Yehuda yang selama masa pemerintahan Ahaz 16 tahun. Inilah kenapa kitab Yesaya menggambarkannya sebagai masa kesuraman. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang Tuhan lakukan kepada umat bangsa yang dipilihnya? Tuhan mengirim Yesaya untuk memberitahukan sebuah janji. Janji itu bahwa Tuhan akan mengutus seorang anak. Memberikan seorang anak, Bapak Ibu. Kalau kita melihat tadi di pasal 9. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Ketika saya merenungkan hal ini Bapak Ibu, ini kondisi Yehuda yang begitu suram, di mana saya katakan tadi kehidupan mereka seperti berjalan di lembah bayang-bayang maut. Tetapi Allah menjanjikan ada anak yang datang untuk memberi pertolongan. Kenapa harus anak yang dikirim Tuhan? Kenapa Tuhan tidak mengutus seorang yang memiliki kegagahan dan kekuatan seperti Simson? Kenapa bukan itu? Saya berpikir kenapa Tuhan bukan mengutus seperti Gideon yang memiliki kemampuan di dalam menggunakan senjata. Tetapi kenapa Tuhan hanya mengutus seorang anak? Bukankah ketika kita di masa-masa sulit Bapak Ibu yang kita butuhkan adalah pertolongan yang segera? Bukankah ketika kita di masa-masa yang paling menyedihkan kita butuh solusi yang cepat? Saya mengatakan kepada kita Bapak Ibu, inilah sebenarnya gambaran umum manusia ketika kita di dalam masa sulit. Kita butuh solusi, kita butuh cara yang cepat. Tetapi kenapa Tuhan mengutus anak? Seorang anak yang lahir. Bagaimana anak ini apakah benar-benar mampu menolong kita? Jika ia benar, ia lahir hari ini, kapan mampu ia menolong saya? Bukankah dia harus bertumbuh dulu? Sampai kapan saya harus menunggu itu? Kita ingat ketika di awal-awal pandemi ini Bapak Ibu, bagaimana manusia mencari solusi yang cepat. Masker yang dulu harganya hanya puluhan ribu, tiba-tiba menjadi ratusan ribu. Dan orang-orang tetap membelinya. Dan mungkin di antara kita ada yang menggunakan kesempatan waktu itu, yang menjual masker dengan ratusan ribu. Ini juga tidak manusiawi sekali. Belum lagi Bapak Ibu, ketika berita ivermectin bahwa itu adalah obat COVID. Bapak Ibu, waktu itu ada rekan di sini yang sakit, saya pergi ke apotik. Itu harganya ngeri, mahal, dan dia bilang itu pun tidak ada barangnya.
Padahal itu adalah obat cacing Bapak Ibu. Tetapi ketika ada berita bahwa ivermectin ini adalah obat COVID, semua berubah. Harga yang murah berubah drastis, ratusan ribu dan orang pun membelinya. Inilah sebenarnya yang terjadi bagi manusia, tetapi kenapa Tuhan hanya mengirim seorang anak? Bapak Ibu, Yesaya memberitahu kepada kita kenapa dia mengutip tanah Zebulon dan Naftali. Agar kita bisa memahami mengapa Tuhan mengutus seorang anak. Tanah Zebulon dan Naftali tadi saya sudah katakan adalah tanah yang berbatasan dengan bangsa lain dan mereka adalah kota-kota yang terlebih dahulu ditaklukkan. Mereka ditaklukkan karena kuasa-kuasa bangsa lain. Tetapi Yesaya menggunakan persamaan ini. Kenapa Tuhan bukan mengutus orang yang gagah berani? Kenapa Tuhan bukan mengutus seorang yang memiliki kemampuan dalam menggunakan senjata? Tetapi kenapa Tuhan hanya mengutus seorang anak yang bernatal bagi kita? Karena hanya mereka yang seperti kota Zebulon dan Naftali yang menaklukkan diri. Hanya mereka yang benar-benar merendahkan hati, hanya itulah yang bisa melihat kemuliaan Tuhan melalui kelahiran anak ini. Inilah kenapa Yesaya menggunakan dua kota ini mau menggambarkan bahwa hanya orang-orang Yehuda yang benar-benar seperti kota ini yang ditaklukkan dan menaklukkan diri di bawah kuasa penjajah. Gambaran inilah kenapa Tuhan menjanjikan seorang anak yang tidak memiliki seperti harapan kita. Tetapi hanya kerendahan hati itulah yang bisa menerima janji Tuhan mengenai harapan, mengenai pertolongan, mengenai keselamatan. Kerendahan hati itulah, penaklukan diri itulah inti iman. Bapak Ibu, tidak ada hidup dalam iman jika tidak ada penaklukan diri dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Saya katakan kepada kita bahwa kedatangan anak yang diutus oleh Allah sebagai pemberian Tuhan bagi kita. Ini tandanya bahwa Tuhan bukan hanya sekedar memberi kata-kata hiburan ketika kita di masa sulit. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Ayub, ada sesuatu tulisan yang sangat baik di sana. Ketika Ayub di dalam penderitaan, lalu tiba-tiba datang temannya untuk menghibur dia. Ayub mengatakan kepada mereka, penghibur sialan kamu. Tetapi Allah tidak hanya sekedar memberikan kata-kata hiburan. Tetapi Allah benar-benar mengutus anaknya yang bernatal bagi kita 2000 tahun yang lalu. Dan untuk menikmatinya hanya dengan iman. Bapak Ibu, kenapa dengan iman Bapak Ibu? Karena jika kita bandingkan dengan kekuatan apa yang mampu menopang kita di dunia ini, apakah senjata, kecanggihan teknologi sekarang mampu menopang hidup kita di masa sulit? Saya katakan, kekuatan senjata malah mengacaukan dunia ini. Lihat sekarang semua negara berlomba-lomba untuk menggunakan senjata dan inilah yang memicu perang. Senjata tidak mampu memberikan jawaban menopang kehidupan kita Bapak Ibu. Apakah politik mampu menopang kehidupan kita di masa sulit? Saya katakan politik tidak berperi kemanusiaan. Saat ini jika kita sama-sama tujuannya kita kawan. Jika nanti tidak sama-sama tujuannya kita musuh. Bisa saja saat ini kita musuh, sebentar lagi kita kawan. Politik tidak berperi kemanusiaan. Apakah ini mampu menopang kehidupan kita di masa sulit? Saya katakan tidak. Apakah ekonomi Bapak Ibu? Saya katakan ekonomi tidak mengenal belas kasihan. Orang-orang yang mengejar kekayaan rela menjungkir balikan sesamanya hanya untuk mendapatkan kekayaan.
Ekonomi pun tidak mampu menopang kita di masa-masa sulit. Apalagi yang mungkin Bapak Ibu bisa andalkan. Apakah pengetahuan? Saya katakan pengetahuan hanya membawa kita pada kesombongan. Tetapi apa yang mampu menopang kita di masa sulit? Itulah sebabnya Allah mengutus anaknya, Yesus Kristus, karena dengan iman kepadanya, hanya itulah yang menerangi hati kita. Iman inilah yang membawa terang itu mampu menerangi setiap hati kita. Kalau terang Tuhan berkuasa atas kita Bapak Ibu, maka sukacita itu akan mengalir dengan sendirinya. Dan jika sudah sukacita berkuasa dalam hidup seseorang, maka benar kata Yesaya, senjata pun dibuang, pakaian-pakaian tentara pun akan dibakar. Tidak ada lagi perang. Semua orang akan hidup di dalam damai sejahtera. Tetapi mungkin di dunia ini kita tidak mampu menikmatinya. Tetapi iman yang diberitakan oleh Yesaya kepada Ahaz, bahwa pandang ke depan, anak lahir, dengan kamu menyerahkan diri, kamu harus rendahkan diri, kamu akan menikmati itu. Sama halnya dengan kita. Saat ini kita mungkin tidak bisa menikmatinya sempurna. Tetapi sama juga dengan iman, kita memandang kedatangan Yesus kedua kali. Karena damai sejahtera itu akan sempurna di dalam hidup orang percaya. Tetapi bagian akhir dari khotbah saya ini Bapak Ibu, walaupun janji kedatangan Mesias itu jauh di depan, tetapi ada dua hal di mana Allah memberi tanda bahwa janji itu benar-benar terjadi. Yaitu kematian Ahaz sendiri dan kelahiran putranya Hizkia. Ini dua tanda ini bahwa Tuhan tidak pernah lalai dalam janjinya dan ia akan menepatinya. Bapak Ibu, kalau baca kematian Ahaz ini, di sana dikatakan bahwa Ahaz mati. Selama hidupnya ia berbuat dosa, artinya dia hidup dalam kehinaan di hadapan Tuhan. Dan ketika ia mati, ia tidak dikuburkan di pekuburan raja-raja. Artinya pun Bapak Ibu, ia pun terhina, hidupnya terhina, matinya pun terhina di hadapan Tuhan. Ini sebuah tanda bahwa hanya orang yang merendahkan hati itulah benar-benar menikmati kemuliaan Tuhan. Tetapi yang tidak punya kerendahan hati itulah, maka ia tidak bisa menyambut Mesias yang lahir itu. Dan kedua, kelahiran Hizkia. Hizkia walaupun ayahnya jahat, tetapi Hizkia dikatakan hidup takut akan Tuhan. Selama masa Hizkia memerintah 29 tahun lamanya, ia menghancurkan seluruh Baal, ia mengembalikan ibadah, ia kembali menyembah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memanggil Israel sebagai umatnya. Dan orang-orang Yehuda kembali hidup baik Bapak Ibu. Penjajah dapat diusir, ekonomi membaik. Inilah janji Tuhan. Tetapi masa Hizkia hanya bayangan dari apa yang jauh ke depan mengenai kedatangan Mesias Juru Selamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana keadaan kita? Mari kita mempertanyakan setiap ini dalam hidup kita. Yesus 2000 tahun yang lalu telah lahir. Adakah kita menyambut dia di dalam kerendahan hati? Atau kita setiap memasuki bulan Desember, ini hanya semacam kebiasaan atau perayaan saja? Maka sekali lagi saya tegaskan, itulah kenapa kita selalu diingatkan lewat perjamuan kudus. Hanya penaklukan dirilah dan kerendahan hatilah inti dari iman yang benar kepada Allah. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita untuk semeja dengan Tuhan dan mengevaluasi hidup kita. Apakah kita benar-benar hidup dalam iman?
Adakah kita hidup rendah hati dan menaklukkan diri di hadapan Tuhan? Atau selama ini kita hanya melakukan semua ini hanya semacam kebiasaan saja? Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Berkati dan materaikan firman-Mu di dalam hati kami. Karena kami tahu Tuhan, bahwa mungkin kami di dalam merayakan Natal, kami hanya melakukannya karena sebuah kebiasaan sebagai orang-orang Kristen. Tetapi sesungguhnya kami jauh dari kerendahan hati. Kami jauh dari penaklukan diri. Tetapi firman-Mu hari ini Tuhan mengingatkan kami di minggu pertama di bulan Desember ini. Kiranya Engkau Allah Roh Kudus yang menolong kami. Agar kami benar-benar menyongsong perayaan Natal yang sebentar lagi. Dan menjalani hidup memasuki tahun yang baru sebentar lagi juga. Berikan kami hati yang penuh dengan kerendahan. Agar kami benar-benar melihat terang-Mu Tuhan. Benar-benar hidup di dalam iman yang benar dan menikmati sinar yang daripada Tuhan yang menerangi hati kami dan mengusir segala kejahatan, ketakutan dan memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, demikian juga kami bersyukur untuk kesempatan ini di mana Tuhan memanggil kami semeja dengan Engkau. Berkati kami, layakkan kami Tuhan untuk menerima perjamuan kudus ini. Dan berkati roti dan anggur agar menjadi sarana anugerah-Mu untuk kami menikmati pemeliharaan secara rohani, agar kami tetap setia mengikut Engkau seumur hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.